makan aja. Ini adalah salah satu bentuk tadi kita piknik atau mungkin berwisata atau cari tempat lain untuk menghabiskan waktu. Itu adalah salah satu bentuk kontribusi kita untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang digadang-gadang ini cukup lemah di tahun ini. Iya betul ya, makanya sebetulnya juga kalau terutama untuk yang suka naik gunung memang itu disarankan atau bukan disarankan, menurutku juga wajib untuk bisa ikut tur operator resmi yang ada di Betul. sana. Karena biar juga uangnya tuh nggak lari ke oknum yang tidak bertanggung jawab, yang Bener. tidak bisa menyelamatkan kita juga kalau ada apa-apa juga. Dan gak ada termasuk pungli juga- loh kemarin. Nah itu dia gitu, dan tentunya meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar karena biasanya yang jadi tour operator kan juga kan dari masyarakat sekitar juga. Oke. Gitu. Speaking of pertumbuhan ekonomi, kita juga kemarin baru saja dapat kabar rilisan dari Badan Pusat Statistik soal pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 2025 dan it happens to be the lowest pertumbuhan ekonomi kuartal 1 sejak 2021 katanya. Seberapa genting kita harus menyikapi data yang kemarin disampaikan sama BPS ini, kita mau cenayang bersama dengan pengamat ekonomi atau ekonom favorit kita Bang Joshua Pardede yang sudah hadir lewat Zoom di Detik Sore ini. Selamat sore Bang Joshua. Halo Bang Selamat Joshua. sore Edo, selamat sore Iza. Selamat Selamat sore, sore. apa kabar Bang? Kabar baik, kabar baik. Kabar baik ya, ini lagi nunggu flight katanya, jadi kita mesti Iya, buru-buru juga. mau kemana lagi sih Bang? Berkelanakah atau Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. bisa jadi kayaknya ya? Salah satu caranya ya. Bang Joshua, kemarin Ya. setelah angka tersebut dirilis gitu ya, kalau dari proyeksi ekonom kan sebenarnya ada yang bilang 4,9, memang nggak ada yang memproyeksi di angka 5 gitu. Tapi kemarin kita dapatnya di angka 4,82 ya, 82 atau 87. Nah, angka tersebut dilihat sama kacamata ekonom apakah sesuai sama rentang proyeksi atau wah there must be something wrong with our economy gitu, Bang Joshua? Ya, kalau ngelihat dari beberapa pengamatan saya sih sebenarnya masih sesuai ya. Karena kalau kita ngelihat misalkan kasat mata saja ya, mobilitas waktu ataupun aktivitas pada saat puasa dan juga setelah lebaran ya mudik, itu kan memang nyata sekali ya, konsumsi masyarakat itu masih belum balik normal ya. Dan nyata sekali juga bahwa terkonfirmasi juga data yang dirilis BPS kemarin bahwa pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi kita itu masih di bawah 5%. Ya, artinya memang daya beli masyarakat itu terbukti ya masih ada permasalahan di sana ya, khususnya kelas menengah. Karena di saat bersamaan pun juga rilis data BPS menyebutkan bahwa pengangguran memang meningkat ya 80.000 ya. Betul. Dan ini terlihat nyata juga bahwa di beberapa sektor industri padat karya, misalkan di tekstil, garment, alas kaki itu kan kelihatan banget ya PHK-nya besar sekali gitu. Jadi itulah yang menyebabkan mengapa orang jadi agak enggan untuk spending ataupun dia konsumen ini jadi menunda untuk belanja ya. Kalau kita lihat ini yang lagi ngetrend itu namanya downtrending ya. Downtrading itu artinya ya orang akan mengurangi ataupun belanja dengan barang-barang yang harganya lebih murah ya. Kalau yang dulu anak muda kan YOLO ya, you only live once. Sekarang Yodo. you only need one. Oh iya. Ya, you only need one. Ya, Jadi karena tadi kan Edo cerita jalan-jalan traveling ya, karena anak muda sama zaman sekarang ya prioritasnya pentingin jalan-jalan dulu ya. Jadi artinya ya udah belanja perlengkapan ataupun misalkan pakaian, handphone ya udah biasa-biasa aja, yang penting bisa eksis jalan-jalan gitu. Mungkin belanja seperti itu ya. pengalaman Jadi ya. betul. Jadi memang itu sebenarnya yang menjadi harus kita garis bawahi, memang konsumsi masih lemah, investasi pun juga agak melambat ya, karena situasi global kan memang sudah tidak baik-baik saja dan diperparah dengan adanya menjelang perang dagang ya, artinya investor pun juga masih wait and see ya. Sekalipun memang ini sudah pemerintahan baru, nah tapi memang ada ketidakpastian karena tadi ada kebijakan dari Amerika, sehingga makanya investor pun juga akhirnya menunda. Karena sebagai contoh misalkan kemarin investasi dari Korea pun juga tertunda ya. Jadi makanya ini yang harus kita cermati bahwa berbagai
komponen dari perekonomian kita melemah, khususnya yang menjadi engine terbesarnya atau konsumsi itu juga ikut melemah seperti itu. Baik. Aku mau nanya soal sumber pertumbuhan ekonomi yang menurut pengeluaran Bang Joshua. Ini kan biasanya konsumsi dari pemerintah, belanja dari pemerintah tuh cukup banyak juga kontribusinya ke sumber pertumbuhan ekonomi kita. Nah kali ini kan cukup drastis nih turunnya Bang Joshua, dan kalau mau dibandingkan gitu, kalau boleh dibandingkan, yang mana yang lebih berpengaruh terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi kita di Q1 ini? Apakah goncangan dari luar atau justru ke efisiensi belanja dari pemerintah? Ya, saya pikir memang ya itu ya, permasalahan lemahnya daya beli itu bukan musiman ya, karena bukan terjadi 1-2 tahun terakhir ini. Kalau kita lihat datanya BPS kan jumlah masyarakat kelas menengah yang middle income class itu kan menurun. Lalu juga masyarakat rentan itu yang kalau tidak ditolong itu bisa jadi bisa Miskin. turun kelas ya, misalkan masih masuk bagi masyarakat miskin itu juga meningkat. Jadi artinya kalau kita cermati bahwa konsumsi pemerintah itu negatif pertumbuhannya, betul karena ada efek yang karena kalau kita ingat juga tahun lalu kan wajar ya, belanja pemerintah itu gede karena ada pemilu ya. Karena pemerintah pasti kan jor-joran ya untuk aktivitas pemilu dan juga untuk pelaksanaan pemilu sendiri. Nah di tahun ini kan karena tidak ada pemilu makanya otomatis basisnya tinggi di tahun lalu. Nah, tapi di samping itu pun juga cukup dirasakan ya bagi beberapa kementerian lembaga dan juga beberapa kementerian dan juga pemerintah daerah yang dimana efisiensi ini juga terpengaruh ya, dan mungkin rambatannya ya, artinya meskipun dampak langsung dari efisiensi itu mungkin kontribusi dari belanja pemerintah terhadap ekonomi kita mungkin nggak begitu besar. Nah, tapi yang perlu kita cermati adalah sumbangan ataupun rambatannya ya dari belanja pemerintah itu terhadap konsumsi, terhadap investasi itu juga cukup terpengaruh karena biasanya yang sebelumnya misalkan ada kegiatan misalkan kementerian lembaga ataupun misalkan kementerian kan yang banyak dipotong kan kementerian PUPR ya. Nah ini kan cukup signifikan ya buat aktivitas ekonomi di daerah gitu. Misalkan ada pembangunan infrastruktur di daerah, ini juga proyeknya akan terpengaruh banget gitu. Jadi makanya saya pikir memang akan terpengaruh juga. Jadi dan dari eksternal sebenarnya belum terpengaruh banyak ya, karena kebijakannya Trump ini ataupun Amerika kan baru mulai itu di April. Jadi makanya belum sepenuhnya ya terrefleksi di kuartal 1 tahun ini. Tapi mungkin akan mulai kelihatan nanti mulai kuartal kedua dan kedepannya. Oke. Seperti apa proyeksinya? Karena memang kayaknya kalau ngomongin soal Q1 yang menjadi awal gitu, pembuka tahun ini gitu ya, kita aja punya ada penurunan gitu. Apakah sebetulnya juga di Q2 ini bisa dikatakan jadi lebih besar gitu challenge-nya dengan ada dengan adanya perang dagang yang ada. Bahkan kita juga kan yang kita tahu adalah sekarang lagi proses negosiasi biar bisa tetap win-win gitulah ke dua negara besar yang lagi berperang ini, biar kita bisa tetap cuan gitu istilahnya. Ya, sepertinya memang kondisinya kuartal kedua mungkin nggak jauh berbeda ya dibandingkan kuartal 1. Karena kuartal 1, kuartal kedua ini kan memang berdekatan ya Ramadan dan juga Idul Fitrinya ya. Jadi artinya, dan kalau kita bandingkan berbagai survei yang ada, belanja masyarakat pada saat Ramadan dan juga Idul Fitri itu menurun ya. Jadi ini nyata jelas sekali bahwa kegiatan festive season tahun ini itu menurun dibandingkan dengan tahun lalu. Jadi kemungkinan besar memang kuartal kedua tahun ini mungkin nggak jauh bergerak, pertumbuhannya nggak jauh berbeda ya dibandingkan kuartal 1. Apalagi karena tadi ya, ini meskipun memang Presiden Trump ini mengatakan menunda 90 hari ya, tapi dari semenjak awal April, tapi minimum tarifnya tetap berlaku ya 10%. Jadi makanya ini masih akan berpengaruh ya, dan karena tadi ada dari sisi investasi, investor pun juga masih menunggu, masih wait and see sampai nanti ada kepastian, ada kejelasan dari proses negosiasi antara pemerintah Indonesia dengan Amerika. Saya pikir baru mungkin akan ada kejelasan kepastian lagi dari sisi investasi. Tapi sebelum itu saya pikir investasi masih terhambat, dan juga yang lebih cepat lagi sebenarnya adalah bagaimana pemerintah
melakukan membenahi dari sisi tadi ya, mendongkrak daya beli masyarakat ya, karena itu yang saya pikir menjadi modal yang penting sekali. Dan kalau kita refleksi di perang dagang jilid 1 ya 2018-19, pada saat itu memang kita bisa survive ya, karena kuncinya konsumsi rumah tangga kita itu bisa dijaga ya. Selama konsumsi rumah tangga kita dijaga, ekonomi domestik kita dijaga, mestinya kita masih bisa bertumbuh cukup baik ya dibandingkan dengan negara-negara lain. Baik, Bang Joshua, nyambung tadi soal bagaimana proyeksi tekanan di Q2 kemungkinan akan jauh lebih besar gitu dengan masa perang dagang yang sedang kita alami saat ini. Artinya ada tekanan yang lebih besar juga dong buat APBN. Ketika APBN ada tekanan begitu terhadap penerimaan juga akan terimplikasi. Ini artinya apakah kan kemudian respons dari kebijakan fiskal kita akan ada lanjutan efisiensi atau penambahan utang atau seperti apa kira-kira respons APBN untuk bisa memaksimalkan bisa tetap jadi shock absorber ekonomi kita, Bang? Nah, seharusnya memang kebijakan fiskal ini harusnya menjadi tulang punggung ya, menjadi menjadi tulang punggung pada saat ekonomi lagi sulit seperti sekarang ini. Justru fiskalnya harusnya digeber ya, digenjot gitu ya. Artinya spending pemerintah ini diutamakan untuk pos-pos anggaran yang bisa menyerap tenaga kerja, misalkan ya, kasih insentif misalkan buat yang tadi pengangguran diberikan pelatihan ataupun sehingga dia diberikan pekerjaan ya, sehingga yang tadi dia menganggur ataupun mencari pekerjaan sekarang dia bisa bekerja, karena pada akhirnya kalau dia masih menganggur toh pada akhirnya kan dia akan konsumsinya masih akan tertahan ya, sehingga oleh sebab itu ya kuncinya sebenarnya pemerintah harus juga lebih fleksibel gitu ya, sekalipun memang ada program prioritasnya pemerintah, namun pemerintah pun juga mesti ngeliatin juga nih dari sisi ya salah satunya seperti itu, ataupun misalkan efisiensi tadi ya, efisiensinya kan memang ini kan sudah dilakukan sejak awal tahun ya. Dengan melihat kondisi seperti ini, ya mestinya pemerintah bisa lebih cepat lagi ya akselerasi belanjanya, sehingga tadi belanja pemerintah ini meskipun tadi yang saya katakan meskipun kecil ya, mungkin kontribusinya nggak besar, tapi rambatannya ini efek tetesannya kepada konsumsi masyarakat, kepada investasi itu ngaruh besar. Jadi makanya pemerintah mesti harus ngeliatin lagi nanti ya pos-pos anggaran mana yang memang harus dipercepat, mana yang memang harus tadi prioritasnya memang harus dilanjutkan, mana yang mungkin belanja yang harus ditunda dulu gitu ya, sehingga memang fleksibilitas ini saya pikir sangat harus dilakukan gitu ya untuk tadi bisa mengejar ataupun menyelamatkan ekonomi kita di sisa akhir tahun ini. Tapi juga kita perlu disadari juga bahwa ada challenge atau ya ada tantangan-tantangan lagi juga ketika mengundang negara lain atau mungkin perusahaan dari luar juga untuk berinvestasi di negara kita juga gitu, yang berimbas pada belum maksimal nih penyerapan tenaga kerjanya. Nah, apa yang bisa dilakukan sebetulnya biar bisa mengundang lebih banyak investor lagi? Kayaknya banyak yang kabur ke negara tetangga nih soalnya. Ya, jadi kalau kita ngelihat data BPS itu sebenarnya sektor-sektor mana sih yang sebenarnya bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar ya. Yang pertama adalah manufaktur ya, industri pengolahan. Yang kedua adalah pertanian. Yang ketiga adalah perdagangan misalkan ya, konstruksi itu juga bisa. Jadi sebenarnya pemerintah bisa saja ya misalkan sinkronisasikan tadi terkait dengan misalkan hilirisasi pangan gitu ya. Pemerintah mau dorong hilirisasi pangan dan untuk bisa meningkatkan produktivitas pangannya sendiri di sisi hulunya, ya pemerintah misalkan ya tadi mengupayakan ataupun meningkatkan produktivitasnya misalkan dengan menyerap tenaga kerja gitu ya. Nah itu saya pikir itu yang 1, 2, 3 cek. Itu yang bisa Thank you. Itu yang bisa dilakukan oleh pemerintah gitu ya, sehingga ini yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar seperti itu. Baik, Bang Joshua, kita juga punya beberapa amunisi lain yang sudah disiapkan sama pemerintah saat ini yang dirancang, diproyeksikan bisa mendorong atau menggenjot ekonomi kita dengan cara baru, yaitu sekarang ada Danantara, ada Koperasi Desa Merah Putih, ada Bullion MBG Bank, juga yang ya. termasuk atau Bullion Bank juga termasuk.
Seberapa besar ini instrumen-instrumen baru ini bisa diandalkan untuk bisa menggenjot ekonomi di sisa sampai akhir tahun ini aja dulu, Bang Joshua? Iya, jadi kalau kita ngelihat MBG, lalu juga proyek-proyek yang nanti akan dibiayai Danantara, ataupun nanti dari sisi bagaimana pendalaman sektor keuangan dari Bullion Bank ya, ataupun Bank Emas, dan juga misalkan Koperasi Merah Putih, saya pikir ini semuanya hal-hal yang positif gitu ya. Nah, tapi permasalahannya apakah proyek-proyek itu yang dibiayai nantinya, apakah nanti akan bisa menyerap dalam jumlah tenaga kerja dalam jumlah yang besar gitu ya. Karena pada akhirnya kalau kita bicara misalkan hilirisasi mineral gitu ya, yang terjadi saat ini, investasi kan yang lagi booming saat ini kan memang investasi misalkan di smelter ya, smelter nikel ya. Dalam bahkan pada saat pandemi sekalipun, investasi dan juga kinerja dari manufaktur sektor ini, manufaktur dari pengolahan dari mineral ini terbukti yang pertumbuhannya paling tinggi gitu. Nah, tapi sayangnya penyerapan tenaga kerjanya masih lemah gitu. Artinya memang ini lebih capital intensif ya, padat modal dibandingkan padat karya. Jadi memang kembali lagi investasinya besar, tapi lebih ke arah padat modal, bukan padat karya. Nah, jadi intinya apapun proyek yang nanti mau dibiayai oleh Danantara, oleh Koperasi Merah Putih, harapannya adalah proyek-proyek ataupun proyek-proyek yang memang bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Karena dengan adanya penyerapan tenaga kerja dalam jumlah yang besar, tentunya ini akan bisa meningkatkan produktivitas perekonomian, akan bisa nanti pendapatan real masyarakat pun juga meningkat, dan tentunya ya kesejahteraan masyarakat pun juga bisa meningkat lagi, dan akhirnya yang tadinya makan tabungan tadi itu, yang tadinya tadi nahan-nahan belanja itu tidak ada, akhirnya akan berangsur-angsur hilang, dan akhirnya orang akan lebih spending lagi, happy untuk spending gitu ya, karena sekarang ini orang mungkin akan nahan spending karena tadi ya, karena untuk ada untuk mengantisipasi kondisi yang ya kemudian hari yang mungkin ada ketidakpastian sangat tinggi gitu. Jadi makanya ini yang saya pikir harus dipastikan oleh pemerintah bahwa MBG dan juga apapun investasi yang sudah dicanangkan oleh pemerintah itu bagus semuanya. Namun pertanyaannya kan kalau kita bicara Danantara saat ini, kemarin memang sudah ada deal dengan Qatar Investment Authority gitu ya. Nah, apakah proyeknya bisa langsung jalan? Itu yang kedua. Yang kedua juga berikutnya, apakah ya tadi proyek yang lainnya, apakah bisa kita meyakinkan SWF lainnya ataupun investor lainnya untuk bisa berinvestasi di tengah kondisi yang lagi global kan kemarin dipangkas ya pertumbuhan ekonominya oleh IMF, oleh Bank Dunia. Nah, artinya tentu kan pasti akan menjadi hitung-hitungan juga buat investor saat ini gitu. Jadi makanya ini momentumnya tidak mudah, sedangkan Danantara tadi tentunya mencari co-investor untuk berinvestasi di proyek-proyek yang akan menjadi proyek strategis nasional pemerintah gitu. Sehingga makanya itu saya pikir yang merealisasikan semuanya itu di tengah kondisi yang globalnya juga tidak mudah seperti itu. Itu mungkin yang sehingga memang kalau melihat proyeksinya ya kami baru menyelesaikan proyeksinya, mungkin tahun ini dan tahun depan mungkin masih slightly di bawah 5%. Jadi makanya ini yang pekerjaan rumah yang harus benar-benar harus dikerja keras oleh pemerintah, sehingga tadi ini bagaimana menumbuhkan confidence level dari konsumen, dari sisi investor, dari pelaku bisnis ya, agar ekonomi ini bisa tumbuh bersama seperti itu. Baik, jadi tahun ini rasanya tidak bisa melewati 5% ya Bang ya? To be exact, berapa persen kita bisa capai sampai akhir tahun Bang? Perkiraan kami sih di tahun ini berkisar di 4,8, tahun depan 4,9. Oke, nah, itu di bawah target pemerintah semua tuh. Target pemerintah di atas 5 ya. Baik. Biar gak muluk-muluk banget lah gitu ya. Siap, terima kasih banyak kalau gitu Bang Joshua atas diskusinya. Silahkan kembali melanjutkan aktivitasnya. Kita bertemu di kesempatan lainnya. Terima kasih banyak Bang Joshua. Selamat sore. Terima kasih. Sehat selalu. Sehat selalu.